Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-ayah maknane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas absus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu fil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Rosniah Al-Ahmad, juga beserta jajaran Dewan Pengurus, juga tak lupa yang saya hormati para sesepuh, para asatidah, juga bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriawati, pemuda-pemudi, yang pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita semuanya dapat berkumpul bersilaturahmi. Mari kita jadikan silaturahmi ini wahana untuk saling memaafkan di antara kita sebagai umat muslim. Semoga silaturahmi kita dari rumah ke tempat yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan magfirahnya, diberikan rahmatnya, juga diberikan segala sesuatu yang kita cita-citakan. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ijabah. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Habiban al-Karim Nabiyuna wa Maulana Muhammad. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara mengenai
Ramadan adalah sesuatu yang sangat istimewa bukan hanya bagi seluruh manusia. Tapi bulan Ramadan adalah bulan yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari ini kita semua telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang tentunya banyak hal-hal yang seharusnya kita lakukan, baik syarat wajib maupun yang lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan yang pertama pada bulan suci Ramadan adalah Allah menurunkannya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk untuk semua manusia, menjadi penjelas dalil petunjuk dan menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Jadi dasar keilmuan umat Islam itu terletak yang pertama pada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, betapa mulianya Al-Qur'an, betapa istimewanya Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an menjadi kitab penutup untuk semua umat manusia yang hidup di dunia ini, yaitu dengan dimukjizatkan Quran kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada sahabat yang bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apakah engkau tahu akhlak Nabi itu seperti apa? Lalu Aisyah menjawab, akhlaquhul Qur'an. Akhlaknya beliau adalah akhlak kita apa, Bu? Akhlak kita apa? Masya Allah. Ya. Ibu, di bulan suci Ramadan ini terhitung dari awal sampai saat ini sudah berapa ayat yang Ibu baca? Oh, saya sudah hafiz 30 juz. Ada di sini yang hafiz? Boro-boro Ustadz mikirin hafiz Quran. Yang ada mikirin entar buat lebaran. Nungtut di ayeuna. Ya kadang-kadang orang karake bulan puasa nggak semikiran lebaran gitu tah. Ya. Tapi insya Allah ibu-ibu di dieu mah moal salah deui. Yuk kita sama-sama baca Al-Quran. Mumpung kita masih diberikan kesempatan umur di tahun ini. Karena banyak orang-orang yang meninggalkan kita, karib, sahabat, teman, bahkan semua orang-orang yang kita cintai tidak bisa mengikuti kegiatan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini.
Apa kita pernah bertanya pada diri kita, siapkah kita menyusul untuk kemudian? Ya. Mati itu tidak ada yang tahu, nggak muda, nggak tua, nggak sakit, nggak sehat. Ya, yang namanya mati tidak bisa dielak dan tidak bisa dihindari. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya. Al-Maghfurlah Habibana Hasan bin Ja'far, beliau kemarin wafat usianya baru 47. Sedangkan rata-rata sisa umur umat Nabi itu di angka 60. 60 berapa? 3. Bu, ibu sekarang sudah ada yang 60 tahun di sini? Lebih. Oh, saya sudah 65, berarti sudah Allah kasih bonus 2 tahun. Alhamdulillah. Buat apa panjang umur kalau enggak ibadah? Ya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kita mah mudah-mudahan di tahun ini panjang umur bari ibadah, panjang umur istiqomah di dalam menegakkan syariat Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muliakan Al-Quran, baca terus tadarus Al-Quran. Tapi kan saya dulu waktu muda Pak Ustadz nggak pernah itu sempat lulus ngaji Quran di madrasah, keburu dikawinin sama orang tua. Kalau dulu kan umur 16 sudah dikawinin. Ya. Apakah ada kata telat untuk belajar? Tidak ada. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ibu-ibu sekarang yang hadir di sini, ini tidak ada lain tujuannya karena apa? Karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, niatkan ngaji ini bukan karena apa-apa, Bu ya. Kita niatkan ngaji ini semata-mata hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan adanya bulan Ramadan, pertama kita rajin bertadarus, insya Allah apa yang kita baca maka akan Allah lipat gandakan 1 menjadi 10. Amin ya Rabbal. 1 huruf Allah akan berikan balasan 10 kebaikan. Karena apa? Ya, membaca Al-Quran itu bukan hanya memahami atau menghafal. Membaca Al-Quran itu ternyata intisarinya adalah kita bisa mengamalkan sesuai dengan apa? Dengan isinya. Sudah sampai mana kita mengamalkan isi Al-Quran, Pak? Sudah sampai mana kita sudah mengamalkan isi Al-Quran, Bu? Nyatanya kita ini adalah umat yang sering banyak lupanya dibanding ingatnya. Bu, manusiawi ketika manusia itu lupa, betul tidak? Manusiawi ketika manusia itu bentar-bentar lupa, betul tidak? Betul? Tapi kalau lupa melulu, bukannya manusia, itu mah kebo namanya. Betul tidak? Apapun yang menjadi hukum Allah, apapun yang menjadi syariat agama, apapun yang menjadi sunnah Nabi, ayo kita tingkatkan berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan. Membaca Al-Quran 1 huruf, insya Allah Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berapa surat yang ibu baca dalam 1 hari? Ada yang 1 juz ada? Sehari saya patok 1 juz Pak Ustadz, untuk 30 hari berarti jumlahnya jadi 30 juz ada. Ada juga yang 1 hari 1 kali hatam ada. Ada. Kenapa nggak ada? Boro-boro saya Pak Ustadz kadang-kadang itu yang ngomongnya juga kagak begitu kayaknya. Ya. Insya Allah ya. Apapun yang kita baca di dalam Al-Quran, apapun yang kita amalkan dalam isi Al-Quran, insya Allah Allah akan melipat gandakannya 1 menjadi 10 kebaikan. Yang kedua,
Istimewanya bulan Ramadan adalah ketika diturunkannya malam Lailatul Qadar, di mana malam itu adalah satu malam yang sangat baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaika waruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan malam yang mulia, yaitu malam Lailatul. Lalu apa malam Lailatul Qadar? Malam di mana malam tersebut lebih baik daripada malam 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Allah menurunkan ruh-ruh dan malaikat Jibril pada malam tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka keselamatan, kesejahteraan bagi orang-orang yang beribadah, berzikir dan bangun di malam itu sampai terbitnya fajar. Insya di dalam kaul ulama dikatakan bahwa Lailatul Qadar Allah turunkan ketika awal tanggal 21 sampai 29 puncaknya, Ibu. Bu, pengen punya malam Lailatul Qadar? Kita pengen dikasih Lailatul Qadar. Kira-kira ini malamnya disiplin tidak? Insya biasanya babeh dulu apa ibunya dulu yang bangun nih malam? Wah, insya Allah ibu-ibu mikirin apa, ibadah, apa cucian, apa makanan. Karena insya Allah Bu ya, mikirin makan untuk makan sahur anak-anak suami kita juga itu adalah bagian daripada ibadah. Tapi jangan sampai lupa ketika sudah menjelang tanggal 21 sampai puncaknya malam 29, bahkan semua masjid yang ada di Indonesia itu saya mendengar informasinya tidak ada yang pulang pada malam itu. Rata-rata ini kaum bapak di masjid biasanya itikaf. Ya, betul tidak? Betul tidak? Itu Bu, saya kalau jadi khatib di Tanah Baru di Al-Koko, itu mantan PNS, mantan pensiun, mantan jenderal, mantan anu, banyak sekali. Kalau sudah menjelang 10 terakhir, beliau tidak pulang ke rumah. Nah makanya ibu punya suami ya, tolong motivasi nih Pak. Kalau udah 10 terakhir, Ustadz juga bilang Bapak nongkrong aja, tidur di masjid bisa nggak Pak? Kira-kira ibu ngizinin tidak? Ngkop cena gitu di magrek naon, ayo suruh ke masjid suami kita Bu. Waduh Pak Ustadz, saya emang nggak biasa ditinggalin suami, takut. Kok bulan puasa takut? Kan kita mempercayai ya, keistimewaan Ramadan yang ketiga itu adalah idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wasuhidat syayatin wasufidatis syayatin ya.
Bu, bulan puasa itu bulan Ramadan, ya. Semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Jadi nggak ada setan bulan Ramadannya. Kalaupun memang kita takut setan, berarti setannya kita betul apa tidak? Ini kadang-kadang nih, ya, bulan puasa, tapi setan dibelenggu, kata Ustadz. Tapi kok kenapa saya kalau suami pulang telat pun saya suka cemburu, saya suka suudzon. Nah itu berarti setannya siapa? Nafsu kita sendiri. Bu, ayo kita jaga Bu, ya. Kita jaga, ya. Kita jaga nafsu kita di bulan suci Ramadan. Kita netralkan nafsu kita di bulan suci Ramadan, ya. Jangan terlalu banyak itu dah ngumpul-ngumpul makanan sebelum maghrib tuh, ya. Ini kebiasaan budaya orang Indonesia apa? Jadi nggak afdol, nggak sempurna kalau tidak banyak makanan di rumah. Boleh kita beli banyak makanan tapi kita sedekahkan kepada orang lain, ya. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Baca Quran istiqomah, apalagi pengajian istiqomah, taraweh juga Kade orang Sunda, ya, kata-kata taraweh, minggu pertama rame nak kacida. Tadi itu nak taraweh. Biasanya orang Sunda mak itu sagebrakan biasanya. Ditanya ku tatangan, cek kunaon make teu taraweh peuting. Aya halangan. Padahal mah geus manopos teu men deui henteu. Manopos, ai cek babe sabeni mah na film sidul keropos. Ya. Bu, ayo, ya. Lalu keistimewaan yang selanjutnya di bulan Ramadan apa? Ya, itu. Dibukanya semua pintu surga, ditutupnya semua pintu neraka, setan-setan dibelenggu, tidak ada satupun yang berkeliaran. Lamun Bapak Ibu pasea dina bulan suci Ramadan, berarti setana lain batur, saha? Urang. Lamun Bapak Ibu sok ngawadul, bulan puasa sok ngawadul, sok ngawadul ka saha? Kacaroge. Geninganan urang kunaonnya make beuki teh kana ngawadul teh. Ai ngaji mau ngapoe. Ai tarawih mau ngapeuting. Ai sodakoh mah unggal, koropak di sodakohan. Tapi ai ngawadul beuki teu eureun-eureun ngawadul teh. Ngawadul naon eta teu pira, miluan paket jang lebaran teu bebeja. Ayo. Iya di masjid dia nya. Iya di masjid dia. Iya di masjidnya. Cek saha di buruan imah. Iya di masjid, ya. Apa masih ada dosa kebohongan seperti itu? Kalaupun ada, minta izin dan minta maaf kepada suami kita. Ya. Bu, tahu nggak kebanyakan ibu-ibu ini kenapa penyakitnya rupa-rupa? Ada yang darah tinggi, ada yang rematik, kebanyakan rematik biasanya. Apal penyakit itu datangnya dari mana? Bukan faktor makanan, itu kecil makanan itu. Kalau faktor makanan berarti dari semenjak kita muda sampai sekarang udah aja makan anu beracun mati, makan anu beracun mati, ya Bu ya. Faktornya karena dosa. Dosa yang paling dominan adalah dosa kita kepada suami. Mantakna teu eureun-eureun penyakit rematik teh. Bangek ke ibu-ibu mah. Penyakit teh udah eungap. Eungap teh Pak Ustad. Mun ungap peuting eungap teh. Kunaon karah eungap wae ibu? Eungap we. Padahal mah anu di pikiran ti salakina bener teh. Oh, ya Allah. Nenyo salakina di warung ngobrol jeung popotonganna baheula. Aing ngomong teu wani bisina fitnah, aing teu ngomong kapikiran. Makana awewe mah lolobana penyakit bengek. Darah tinggi awewe mah.
Aneh aingnya bisa darah bisa tinggi gitu. Iraha main basketna eta. Ya Allah, ya. Kita bersyukur pintu surga dibuka di bulan Ramadan, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Lalu yang selanjutnya keistimewaan bulan Ramadan adalah mustajibud doa. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kaduana Allahumma rzuqni urzuqni. Pengen dikasih rezeki? Betul apa betul? Oh. Oleh Allah pengen dikasih rezeki, sedekah kagak? Ya. Ayo, kalau kita minta rezeki sama Allah, berarti ketika kita dikasih rezeki oleh Allah, pakai rumus terima kasih. Habis nerima, bahkan ya Gus Baha, ulama harismatik, itu mengartikan niat sedekah itu, saya terima uang dari Allah, lalu saya sedekahkan kembali untuk Allah. Ternyata hakikatnya kita ini tidak punya, Ibu. Sekarang Ibu bawa duit nggak? Sekarang Ibu bawa duit nggak di kantongnya? Yang kagak ngaku hilang loh duitnya. Ya. Nah itu tuh uang Allah. Oh tapi kan saya yang usaha. Syariat. Hakikatnya uang Allah. Nih cincin punya Allah. Tuh Ibu, yang ada di tangan Ibu punya Allah itu. Itu harus benar dijakatin itu. Dalam 1 tahun kalau melebihi nisab itu. Kalau enggak gemper lo tangannya, Bu. Eta dalilut ngarana, ngadalil bari ngajakan gelut itu. Ya Allah ya Karim ya. Mustajibu doa, apapun yang kita panjatkan bakal Allah ijabah. Apalagi kita sering bangun di sepertiga malam dan memanjatkan doa-doa itu untuk kebaikan dunia dan Coba kalau ngedoa itu harus ada aturannya, Bu ya. Pertama, kita baca doa itu dengan tertib. Pakai baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa barik wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil hamdan na'imin hamdan syakirin hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Sampai terakhir. Baru Allahumma gfir lana wali walidai warhamhuma kama rabbayani. Karena sejatinya doa untuk orang tua itu dalam fadilah doa tersebut dikatakan apabila orang sering berdoa Rabbighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka rezekinya tidak akan putus-putus. Maupun ada atau tidak ada, orang tua adalah apa? Orang tua adalah dekat dengan kita sebagai anaknya. Ya. Ini waktunya berapa menit lagi? Masih ada 10 menit. Oke. Ya takutnya kelamaan. Soalnya kalau udah di depan jongjon. Ya. Saya lupa nggak bawa jam. Ya. Oh iya itu gede banget. Segede gaban tuh ya. Ibu-ibu ya. Bulan puasa ini, bulan Ramadan ini sangat istimewa ketika doa-doa ini diijabah. Maka panjatkanlah apa yang menjadi harapan kita kepada Allah. Maka berdoalah apa yang menjadi hajat kita kepada Allah. Apapun yang kita harapkan tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Apapun yang belum tercapai pada tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pencapaian untuk kita semuanya. Apapun yang belum terlaksana pada tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran untuk kita semuanya. Puasa kita di tahun ini semoga puasanya cacap sampai terakhir. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran untuk ibadah puasa kita. Kemarin itu banyak sekali yang menderita sakit demam, ya. Bahkan cuaca di bulan puasa ini kurang netral sepertinya begitu, tapi bukan kemauan kita, Bu.
itu adalah kemauan Allah, ya. Makanya kita jaga kesehatan, ya. Bu, saya pribadi itu kalau sekarang sahur makan, ini punten ya, kalau makan itu udah jarang pakai nasi sahur itu, Bu. Saya itu kalau makan sekarang, pertama karbohidratnya kalau nggak alpukat kentang. Yang kedua, ini tips untuk kesehatan dari Dokter Zaidul Akbar sama Dokter Cahyono ya. Yang kedua, itu kurma 3 biji, Bu. Ya. Yang ketiga, ada proteinnya telur. Ya, 2. Ibu-ibu mah hiji biasa noknanya. Lalaki mah 2 nokna, Bu. Maksudna daangna hayang rada loba proteinna gitu. Ya, proteinnya ada, karbohidratnya ada, vitaminnya pepaya, melon, juga jelema beunghar we nya. Ada ku zaman ayeuna mah henteu gedongan wae daang kitu teh. Saya tidak pernah lagi merutinkan makan nasi untuk sahur, tapi kalau buka insya Allah nasinya juga nasi merah sekarang itu. Iya khawatir, iya keur lengoh mah teu kieu awak teh ya. Ya, iya semenjak nikah ini vitaminnya luar biasa, Bu. Ini cocok susunya, Bu, ya. Dulu saya krempeng ini 65 di kilo paling besar tuh 65. Waduh, sekarang ya BBM ini nih, ya berkat bulan Mulud nih jadi begini. BBR berkat bulan Rajab ini ya. Kayak kedeng deui aya teh. Ya, Sawal, ATM, apalah ATM, Acistino maut. Komo keur corona mah eta ustad lo bapak gawean, Bu. Subur ustad teh. Hiji mangsa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mitohana. Tadi narek untung jadi buntung. Pan lieur mitoha ustad maut mah. Masya Allah, tabarakallah. Lalu yang terakhir, ya, keistimewaan bulan suci Ramadan ini setelah diijabahnya doa adalah merupakan bulan keberkah. Berkahna ku Allah ditumprakeun ya sabulan ieu, mantak ulah disia-siakeun tarawehna, ulah disia-siakeun puasana lain ala kadar nahan lapar ejeng nahan tapi kabeh tahan iya utamana awewe panyakitna dina biwir tah ngan diomong-omongkeun wae batur teh sakitu alus diomongkeun komo mun goreng leuwih diomongkeun kade lamun balanya sayur teh tong lila-lila teuing di luar teh pembelian kur 10.000 ai balanya 2 jam gara teu kira-kira ngawangkongkeun naon ngomongkeun saha. Iya ya, paling banyak populasi manusia di neraka itu adalah kaum harta kadinya. Itu Rasul yang ngomong, bukan saya. Paling banyak populasi yang masuk neraka nanti itu adalah kaum wanita, kaum pria saeutik. Depan lalaki mah hiji awewe bisa til. Jadi bapak 1, ibu ya Maya. Pak ini semangat. Oh, Masya Allah. Ya, kita ini berkah. Taraweh berkah, buka hati-hati sahur jangan sampai tidak. Karena di dalam sahur itu terdapat berbagai macam keberkahan. Hati-hati tadarusnya jaga, Bu ya. Zikirnya jaga, tahajudnya jaga. Ayo sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan zahir batin, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, mudah-mudahan kita juga dikabul segala hajat apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Barangkali itu saja sekilas, barangkali sudah yang terdahulu membahas hal ini. Tapi ala kadar silaturahmi, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian membuka silaturahmi saya ini mudah-mudahan dengan lillahi ta'ala. Saya yang berdomisili di Kampung Pondok Bitung di atas sana, mudah-mudahan minta doanya, Bu ya. Mudah-mudahan saya diberikan panjang umur, Bu ya. Diberikan sehat walafiat,
Juga doakan saya mudah-mudahan apa yang saya panjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala diijabah. Kita semua hajat semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa dapat sampaikan pada kesempatan pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.